Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali di kuliah spiritual. Ya, akhirnya setelah kita sudah berhari-hari, berminggu-minggu membahas tentang meditasi Joe Dispenza, Becoming Supernatural, dari bukunya Becoming Supernatural, ya, Reprogramming Body to the New Mind. Sekarang kita bisa kembali ke pembelajaran kita tentang kuliah spiritual. Ya, dan saya punya banyak sekali materi, tapi materi itu masih dalam kertas. Jadi tidak saya buat videonya supaya bisa fresh. Jadi kalau Anda lihat setiap kali saya membuat video, Anda bisa lihat di kolom bawah ini ada tanggalnya. Kalau ini tanggalnya adalah tanggal 10 Desember, nih ada jamnya. Jadi saya kepinginnya membuat video itu selalu fresh, ya. Jadi nggak sampai videonya hasil rekaman berapa hari yang lalu. Saya benar-benar ingin membuatnya fresh agar Anda bisa terkoneksi dengan diri saya yang sekarang. Karena saya terus banyak belajar, sehingga kadang-kadang kalau video itu direkam, itu jadi nggak fresh lagi, dan kadang-kadang saya sendiri pun juga udah lupa materi itu. Karena udah terlalu banyak materi yang kita bahas kan. Jadi kalau Anda bertanya tentang video-video saya yang lama itu kadang-kadang saya sendiri pun jujur suka lupa juga ini bahas tentang yang mana ya. Karena topik kita sangat-sangat luas ya, gitu ya. Jadi pastikan Anda teman-teman ini melihat video yang terbaru ya, karena video yang lama itu adalah perjalanan dari video-video, perjalanan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi kalau pembelajaran yang paling update ya ada di video yang paling baru gitu ya. Terus kemudian karena kita sudah lama sekali tidak membuat kuliah spiritual ini, ya, video tentang kuliah spiritual, maka di video yang pertama ini, ya, video yang pertama ini di kuliah spiritual lagi, ini saya akan membuat edisi yang cukup spesial, ya, karena akan saya buat agak panjang, tidak bersambung, ya. Jadi pastikan teman-teman melihat video ini dari awal sampai akhir. Dan ada lagi yang sangat spesial, yaitu video ini sengaja saya bebas iklankan. Ya, jadi iklan dari video ini hanya ada di depan dan di belakang. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa belajar dengan optimum tanpa Anda terganggu oleh iklan. Ya, saya tahu pasti income saya pasti berkurang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, ini anggaplah hadiah bagi saya. Ya, jadi Anda mendapatkan hadiah. Video ini udah iklannya tidak di pinggir-pinggir. Ya, jadi iklannya cuma ada di depan dan di belakang. Saya harus itu karena YouTube saya udah monetize. Kalau semuanya tanpa iklan, nanti nggak ada orang mau pasang iklan lagi di video ini. Ya, jadi ya kalau Anda mau bantu-bantu sedikit, Anda ya nggak perlu skip iklannya di depan dan di belakang, karena hanya ada 2 iklan, yaitu di depan dan di belakang video ini. That's it. Ya, Anda mau support channel ini, Anda bisa lihat di kolom deskripsi. Anda mau menyalurkan rezeki yang Anda punya, misalkan ada di kolom deskripsi, silakan Anda baca di kolom deskripsi. Saya sudah sediakan jalurnya. Oke? Good? Ya, dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang brainwave. Ya, saya yakin Anda juga sudah tahu tentang topik ini. Dan kita juga pernah membahas topik ini. Ya, tapi sekarang saya ingin membahas ulang karena sekedar informasi bagi Anda, ini adalah materi dari Reality Transform. Ini adalah materi kelas Reality Transform yang saat ini sudah masuk minggu yang ketiga atau yang keempat. Jadi ini adalah update pembelajaran dari Reality Transform. Jadi Anda beruntung sekali, saya kasih lihat seperti inilah kurang lebih pembelajaran di kelas Reality Transform. Dan kebetulan 2 video sebelumnya saya membahas tentang brainwave ini. Ya, ini bukan video rekaman, sekali lagi ini bukan video rekaman dari kelas dari Reality Transform. Karena kelas dari Reality Transform pun saya membuat video benar-benar fresh, tidak ada satupun yang rekaman. Nggak ada. Ya, jadi ketika saya membuat video, selesai langsung upload. Nggak ada diedit, nggak ada di planning, nggak ada semuanya. Semuanya spontan aja. Nah, spontan. Sama juga dengan video yang akan kita lakukan sekarang ini, ya. Ini adalah video yang spontan, ya, tidak ada edit-edit, tidak ada planning, ya. Jadi kita nggak tahu nih, benar-benar kita nggak tahu kita akan mendapatkan hadiah apa di dalam video ini, ya.
Siapkan waktu kurang lebih akan saya buat agak panjang sekitar 30 menit atau 45 menit supaya pembelajaran Anda bisa maksimal. Good, ya. Ini ilmu yang sangat mahal, ya, sangat mahal. Pastikan sekarang Anda duduk yang enak, yang rileks, ya. Kalau Anda lagi tiduran, tiduran yang rileks. Siapkan buku catatannya, ya, karena rugi banget kalau Anda tidak mencatat pelatihan ini, karena ini adalah ilmu yang tidak mungkin diajarkan di pelatihan gratis. Karena ilmu ini kalau mau dijual, ya bisa dijual dengan harga yang lumayan daripada cuma mengharapkan AdSense. Ya, oke? Good ya? Oke, mari sekarang kita bahas. Langsung aja kita mulai supaya tidak berpanjang lebar. Ya. Nah, perhatikan seperti yang Anda lihat di layar ini, ya, ini adalah brainwave chart. Ya, kalau kita ngomong adalah polanya dari brainwave. Jadi otak kita itu ada polanya, ada panjang gelombangnya. Jadi memancarkan sebuah gelombang. Dikala kita bangun tidur dan ketika kita lagi tidur, ternyata gelombangnya berbeda. Wow, ya. Dan ini sudah bisa diukur oleh alat yang namanya EEG. Kalau Anda mau tahu singkatannya EEG apa, googling aja. Saya nggak hafal singkatannya apa. Ya, EEG itu ada alatnya. Bahkan sekarang kalau Anda pergi ke klinik hipnoterapi, klinik neurologi, itu pasti ada alatnya namanya EEG. Itu alatnya ditempel di kepala, ya, untuk melihat pola gelombang otak Anda. Wow, keren ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Anda sekarang lagi terjaga, ya, melek, itu kita berada di dalam zona beta. Di mana zona beta? Di sini saya coret-coret ya. Di sini zona beta. Ups, terlalu tebal ya. Zona beta ada di situ. Sebentar, saya kecilin dulu nih. Oke, zona beta ada di sini ya. Ini namanya beta wave. Ya, zona beta ada di situ. Jadi ketika kita melek, tidak tertidur, kita lebih banyak berada di zona beta. Beta ini membuat kita menjadi alert, menjadi waspada. Ya harus menjadi waspada. Karena sekarang ketika mata kita terbuka, maka kita sekarang berinteraksi dengan lingkungan di luar kita. Itu disebut dengan outer environment. Ya, di mana dalam kondisi alert ini kita menggunakan panca indera kita. Catat ya. Kita lebih percaya semua informasi yang dapat dari panca indera, sehingga yang di luar, outside, tulisannya terlalu tebal ya. Sehingga yang di luar itu menjadi lebih real dibandingkan dengan yang di dalam. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Lalu kemudian sekarang kita lihat di sini ada lagi yang namanya alpha. Nih alpha. Ya, alpha ini adalah ketika Anda lagi mulai mengantuk tuh, mulai masuk alpha. Ya, alpha ini sudah mulai agak-agak rileks. Jadi zonanya sudah dikatakan zona meditatif. Ya, perhatikan gambarnya, grafiknya. Ya, ketika Anda berada dalam zona beta, grafiknya seperti cepat banget. Ya, perhatikan di sini frekuensinya yaitu 12 sampai 30 Hz ketika di zona beta. Ya, jadi cepat banget tuh. Ya, kemudian di zona alpha ini frekuensinya turun menjadi 7 sampai 12 Hz. Perhatikan gambarnya ini mulai lebih pelan, jaraknya mulai agak jauh-jauh ya. Mulai agak jauh-jauh, lebih relax ya. Jadi di sini kita bukan masuk zona alert, sudah mulai agak-agak relax di sini. Ya, sudah mulai masuk dunia dalam, di mana dunia dalam lebih real dibandingkan dengan dunia luar. Mulai real, mulai bermain imaginary. Ya, mulai masuk di dalam ini. Kalau orang ngelamun itu dia masuk ke zona alpha. Jadi pernah nggak Anda sekarang ngelamun, lagi berjalan atau lagi nyetir mobil, ngelamun, terus kemudian teman Anda atau istri Anda atau suami Anda itu lagi cerita panjang lebar, tahu nggak itu istrinya tetangga itu lagi hamil tuh. Nah, misalkan seperti itu ya, dia lagi cerita, dan sementara Anda lagi ngelamun. Mata terbuka, telinga terbuka, tapi Anda melamun. Dan ketika melamun, Anda nggak dengar istri Anda ngomong apa. Padahal bukan nggak dengar, tapi informasi itu ditutup. Ditutup sementara. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa inner yang di dalam pikiran Anda lebih real. Betul? Yang di dalam pikiran kita jadi lebih real. Wow.
Ya. Lalu kemudian kalau kita masuk lagi lebih dalam lagi, kita lihat di sini namanya gelombang theta. Gelombang theta itu 4 sampai 7,5 Hz. Ya. Dan kalau Anda lihat gelombangnya sekarang, perhatikan lebih renggang-renggang jaraknya. Ya, ini lebih deep lagi. Jadi semakin ke bawah ini Anda menjadi semakin deep, semakin relax, ya, lebih deep. Gerbangnya tuh di alpha, kemudian masuk ke theta. Ya, theta ini mulai theta ini adalah suatu kondisi di mana tubuh Anda tidur tapi pikirannya belum tidur. Ya, jadi zona mimpi itu ada di sini, di theta. Ya, pernah juga Anda sekarang seperti ketiduran tapi sebenarnya pikiran Anda masih aktif. Seperti tadi tuh apakah saya ketiduran apa enggak? Tapi tubuhnya sudah istirahat. Itu namanya zona theta. Ya, karena kalau Anda beruntung masuk lagi lebih dalam, ini adalah zona deep sleep yaitu delta, di mana tubuh dan pikiran sama-sama tidur. Ya, kalau Anda lihat ini rendah sekali di bawah 4 ya. Ya, bahkan up to 4, berarti maksimum cuma 4. Dan Anda lihat di sini tidak ada gelombang. Coba bedakan antara yang delta dengan beta. Yang beta gunungnya tinggi-tinggi, rengket-rengket, ya, mepet-mepet. Sedangkan yang delta ini boleh dikatakan gunungnya cuma satu dan jarang banget. Ini adalah super duper deep. Ya, dan di sini rumusnya adalah semakin dalam, ya, semakin deep, itu semakin pikiran kita tuh semakin masuk ke dalam, ya, semakin deep. Nah, saya yakin ilmu ini udah ilmu yang biasa banget lah ya. Ini ilmu yang standar lah. Anda belajar NLP, hipnoterapi, Anda belajar kelas motivasi juga diajarin seperti ini. Standar banget ya. Nah, sekarang apakah gelombang beta, alfa, theta, delta itu adalah sebuah gelombang yang asing? Jawabannya adalah enggak. Ya, setiap hari Anda boleh percaya, boleh nggak percaya, setiap hari Anda sudah melakukan atau Anda sudah berkelana mengalami 4 gelombang ini. Mulai dari gelombang beta misalkan. Anda sudah gelombang beta. Ya, sekarang ini ada gelombang beta. Ya, sekarang ini ada gelombang beta. Ya, lalu kemudian gelombang alfa, ya ketika Anda mulai mengantuk, pelan-pelan ketika mau tidur. Gelombang theta ketika Anda sudah tertidur, ya badan sudah istirahat dulu, lalu pikiran pelan-pelan sudah mulai meredup, dan kemudian sleeping ketika Anda benar-benar hilang. Ya, jadi ketika kita mau tidur, kita naik dari yang nomor 1 menuju ke yang nomor 4. Ya, 1 turun ke 4. Lalu kemudian ketika kita sudah baru bangun tidur, maka kita naik dari 4 menuju ke 1. Sampai sini bisa dipahami? Oke, good. Oke, nah sekarang mari kita lihat ya. Jadi kalau Anda sekarang, hapus semua. Jadi kalau sekarang Anda mulai bertanya, wah Pak, tapi kan saya nggak pernah mengalami yang namanya delta. Itu kan sepertinya harus masuk meditasi yang mendalam sekali. Enggak juga ya. Anda pasti pernah mengalami. Kenapa begitu? Karena setiap hari kita sudah pasti traveling ke sini aja. Nah ya, yang perlu sedikit menantang itu adalah ketika Anda dalam kondisi alert, ya sekarang ini dalam kondisi beta, lalu meniatkan diri untuk masuk ke dalam kondisi meditatif, minimal masuk ke alfa. Nah, itu yang perlu tantangan. Kenapa begitu? Karena ketika dalam kondisi alert, ini di sini, ini ketika Anda berada dalam kondisi alert, maka yang paling berkuasa adalah analytical mind. Ya, analytical mind. Jadi pikiran sadar kita akan mendominasi ketika kita berada dalam kondisi alert. Jadi ketika Anda sekarang dalam kondisi yang alert ya, dalam kondisi yang melek ya, dan kemudian tiba-tiba oke, saya mau meditasi, masuk ke bawah, itu perlu sedikit skill untuk menonaktifkan analytical mind. Pak, apakah bisa analytical mind dinonaktifkan? Bisa. Ketika Anda mau tidur, maka otomatis analytical mind akan turn off dengan sendirinya. Iya, kalau jam tidur. Ya kan? Tapi kalau sekarang jam kerja, bagaimana Pak bisa menonaktifkan analytical mind? Bukankah ketika jam kerja itu kuat-kuatnya analytical mind? Nah, itu tantangannya di situ. Ya. Jadi kita perlu skill, perlu belajar bagaimana caranya kita meniatkan untuk masuk ke zona bawah ini dalam kondisi ketika kita alert. Bisa nggak? Oh, bisa.
Tapi sebelum menuju ke cara, ngapain kita mesti masuk ke zona yang di bawah? Ngapain? Ya, ngapain kita mesti masuk ke zona di bawah? Kok capek-capek? Mesti meniatkan diri untuk melakukan meditasi, menurunkan gelombang otak. Ngapain? Kenapa? Tujuannya cuma satu, yaitu kita ini mau memprogram pikiran kita di dalam level subconscious. Karena analytical mind ini yang berfungsi adalah conscious mind. Ya, program kita itu ditanamnya di subconscious dan Anda hanya bisa mengubah subconscious itu ketika dalam kondisi yang di bawah ini. Ya, kalau dalam kondisi analytical mind nggak akan bisa dirubah. Nggak akan bisa. Kenapa bisa begitu? Mari kita belajar dulu ilmunya, oke? Ya, gini ceritanya. Ketika Anda kecil dulu, pertama kali ketika kecil, usia di bawah 6 tahun ke bawah, maka yang paling mendominasi adalah gelombang yang berada di zona delta. Delta, betul ya? 3 tahun ke bawah lah ya, 3 tahun ke bawah. Yang paling mendominasi adalah delta. Ya, lalu delta itu artinya apa? Coba lihat, bayi pertama kali itu lebih banyak tidur. Ini pulpennya ketebalan ya. Bayi itu lebih banyak tidur daripada meleknya, betul ya? Sehingga ketika bayi itu yang paling banyak dia lakukan adalah dominasinya ada di zona delta. Ya. Apakah ketika dalam zona delta bayi tidak bisa menerima informasi? Bisa. Bisa. Ya, tapi pelan-pelan ya, pada saat itu dia indranya masih belum maksimal. Ya, ketika bayi itu indranya belum bisa maksimal, masih belajar untuk mencerna situasi di luar. Ya, pelan-pelan mulai belajar. Lama-lama mulailah dia masuk ke zona theta ini. Betul ya? Ketika indranya sudah mulai berfungsi, mata sudah mulai bisa melihat, ya, telinga sudah mulai mendengar dengan baik, ya. Sekarang dia bisa menggunakan indranya. Dia bisa mulai berpikir bahwa kalau saya kalau saya lapar, saya harus nangis. Maka ketika saya nangis, maka makanan datang, maka orang tua saya akan datang. Mulai muncul kesadaran. Ya, jadi mungkin usia 0 sampai 3 tahun, ya, 3 tahun mungkin sekitar situ ya. Kita dominannya ada di delta, bukan di delta terus, enggak. Ya, jangan jadi Pak kesimpulannya bayi tidur terus, Pak. Ya, iya banyak tidurnya, ya. Tapi bukan berarti di delta terus. Kadang-kadang ya dia juga naik ke beta. Ya, dia melek. Dan ketika dia naik ke beta, tapi betanya ini belum berfungsi secara optimum. Kenapa? Karena indranya masih belum beroperasi dengan maksimal. Oke. Lalu kemudian 3 tahun sampai umur 5 tahun dia berada di dalam zona theta, ya. Lebih sering di theta. Jadi sekarang tidurnya udah mulai agak kurang, ya. Dan ketika tidur pun dia lebih banyak dominan di theta. Theta ini ya gimana ngomong ya? Theta itu adalah gerbang menuju subconscious. Jadi anak umur di bawah 6 tahun, ya 3 sampai 6 tahun boleh dikatakan seperti itu ya. Ini adalah zona di mana dia mulai melihat segala sesuatu yang dia dengar, yang dia lihat dari lingkungan sebagai sebuah kebenaran. Sebagai satu-satunya sebuah kebenaran. Satu-satunya kebenaran, satu-satunya realitas. Ya, anak umur 3 sampai 6 tahun sudah mulai punya experience, mulai memainkan indranya. Sudah mulai tahu bahwa aduh kalau jatuh sakit. Ya, sudah mulai tahu kalau saya tempelin tangan ke kompor panas, aduh panas ini panas nih. Dan ketika dia melakukan itu, mulai muncul ada namanya experience, betul? Experience-nya mulai kompleks. Ya, mulai kompleks. Jadi dia mulai tahu nih, wah kalau ini panas, kalau saya begini berarti saya begitu. Oh, berarti ini yang akan terjadi pada diri saya kalau saya melakukan ini. Jadi mulai mengisi subconscious-nya. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah brain-nya, ya, maka sekarang dia mulai mengkoleksi beberapa experience. Dan experience ini
tidak ada filternya. Ya, mulai dia ngerti, oh ternyata kalau jari ditempelkan di kompor itu panas. Oh, kalau ternyata anjing saya tendang itu saya digigit sama anjing. Ya, oh ternyata kalau saya lompat dari kursi kaki saya bisa sakit. Jadi mulai pelan-pelan dia dapat ketika anak umur 3 sampai 6 tahun. Sekali lagi, dia mendapatkan experience ini. Jadi kalau ini plus sama minus ya. Jadi ada plus ada minus. Ya, ini adalah experience. Ya, dia dapatkan dari luar. Dia dapatkan dari luar experience ini. Dan sekali lagi, dia dapatkan experience dari mana? Dari luar tanpa filter. Tanpa filter. Karena itu hati-hati ketika anak umur 3 sampai 6 tahun, ya. Ini adalah saatnya dia memprogram. Perhatikan di sini ya. Ini ada tempatnya kita program. Ini adalah subconscious. Ya, gudangnya data, gudangnya bahan baku, ya, gudangnya program, dan semuanya masuk ke dalam subconscious ini tanpa filter. Jadi hati-hati kalau Anda punya anak umur 3 sampai 6 tahun ya, lalu kemudian Anda bilang, "Dasar kamu anak tidak berguna." Ya, "Dasar kamu anak nakal. Kalau kamu nakal nanti kamu ditangkap Pak polisi." Ya, maka perhatikan besar kemungkinan program-program seperti itu masuk ke dalam subconscious tanpa filter. Dan sekali itu masuk, biasanya akan bertahan sampai Anda tua sekalipun. Karena itulah kalau Anda sekarang profesinya sebagai seorang konsultan, perhatikan 90% problem yang diciptakan yang dialami oleh orang dewasa saat ini berasal dari masa anak-anaknya. Masa anak-anak yang mana? Kurang lebih sekitar umur 3 sampai 6 tahun. Ya, atau nanti kita lanjutkan ya. Jadi setelah 3-6 tahun masuk ke theta, mulai mengumpulkan experience ya. Kalau 0 sampai 3 tahun ini delta, ya. Dia lebih banyak meniru, dia hanya melihat aja. Dia banyak melihat, nggak punya experience karena bayi cuma tidur. Experience-nya cuma simple, yaitu kalau saya lapar nangis. Nangis maka orang tua datang. Oh, gitu ya. Simple experience-nya, sama-sama ada experience tapi simple sekali. Ya, karena indera masih belum bekerja maksimal, tapi 3-6 tahun adalah saatnya menyedot informasi sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Tujuannya ingin bertahan hidup. Karena kalau Anda nggak punya banyak informasi, maka Anda nggak bisa bertahan hidup. Karena Anda harus beradaptasi dengan lingkungan di luar. Itu naluriah, otomatis. Nggak usah diajarin. Ya, sekali lagi. 3-6 tahun sudah mulai muncul experience. Ya, perhatikan di sini. Kalau Anda punya anak 3-6 tahun, lalu kemudian Anda bilang, kamu anak yang baik. Nah, gitu dong, bagus. Ya, kamu anak yang rajin. Maka itu akan diterima tanpa ada sensor. Ya, tapi kalau sekarang dia anak umur 3-6 tahun lalu kemudian dia melihat orang tuanya berantem, maki-makian di depan dia, ya, maka kemudian dia bilang, "Oh, berarti orang tua saya tidak cinta sama saya. Oh, berarti ayah saya jahat. Oh, berarti mama saya jahat." Maka itu diterima langsung oleh si anak. Ya, jadi kalau habis orang tuanya berantem lalu kemudian orang tuanya saking emosi lalu bilang, "Jangan seperti bapakmu itu. Jangan ikut-ikutan bapakmu. Dia tuh orang laki tidak berguna, tidak tanggung jawab." Maka anak itu menerima, biasanya anak itu akan menerima dengan bengong gitu ya, tanpa ada sensor apapun. Tanpa ada sensor. Dan itu langsung dimasukkan sebagai gudang data. Gudang data. Sementara diterima dulu ya, diterima, terus diterima. Ya. Ditampung. Kalau bagus ya diterima bagus, jelek diterima jelek, semuanya nggak ada filter, diterima, ditampung, pokoknya masuk dulu. Nah kemudian setelah anak umur 6 sampai 11 tahun, jadi lewat umur 6 ya. Ini period ya. 6 umur 11 tahun ya. Meditatif, mulai masuklah dominan gelombang alfa. Mulai masuklah gelombang alfa. Jadi sekarang anak umur 6 sampai 11 tahun, inderanya sudah semakin sempurna. Dia sudah bisa tahu, punya banyak pengalaman kalau jari ditunjukin ke kompor itu panas. Kalau lari jatuh, dia udah mulai tahu tuh. Mulai banyak. Di sini stoknya udah tahu. Oh, kalau saya ketawa-ketawa, ketika orang tua marah, saya bisa ditampar. Dia udah tahu tuh. Dia udah tahu nih. Oh, kalau orang tua saya lagi lagi kesel, ambilin teh hangat misalkan. Jadi dia udah mulai pintar main politik. Ya, sudah mulai bekerja. Analytical mind sudah mulai muncul.
Ya, jadi dia sudah bisa menganalisa, sudah bisa komplain, sudah bilang-bilang unfair, ini nggak fair ini nggak fair, ini nggak adil. Ya, kenapa saya harus sekolah? Mulai mempertanyakan banyak hal di sini. Analytical mind mulai bekerja. Kenapa? Karena tanpa analytical mind kamu nggak akan bisa bertahan hidup. Ya, jadi ketika mulai 6 sampai 11 tahun mulailah muncul yang namanya ego. Ego. Ya, meskipun belum begitu kuat. Sekali lagi, ego bagus apa jelek? Bagus atau jelek nggak penting. Nggak penting, karena itu persepsi. Tapi apakah ego berguna? Yes, berguna. Apa gunanya ego? Ego itu cuma punya satu tujuan, yaitu ingin melanjutkan hidup. Ingin melindungi tubuh kita. Ya, jadi kalau sekarang kita sudah punya pengalaman, ya, sekarang mulai muncul analytical mind pelan-pelan. Ya, di level 6 sampai 11 tahun ini mulai muncul analytical mind di sini. Kalau saya belah jadi dua gini, ya. Ya, sekarang mulailah muncul namanya analytical mind. Analytical mind. Jadi sekarang dengan pengalaman yang sudah saya punya ini, maka sekarang saya perlu mencerna mana yang diperlukan, mana yang nggak diperlukan dalam sebuah bentuk pemikiran. Sehingga apa yang terjadi? Sekarang saya jadi punya behavior. Tingkah laku. Sekarang saya jadi punya habit, kebiasaan. Dari mana behavior, dari mana habit? Behavior dan habit adalah produk dari bahan baku yang kita punya di subconscious. Ya, jadi sekarang mulai muncul nih. Oke, 2 plus tambah 1 min, muncullah kegiatan namanya A. Ini namanya analisa. Ya, 3 plus, ambil plus yang di bawah, tambah 1 min, ini ada plus ada min ya, muncullah namanya B. Oh, berarti kita jalankan A, jalankan B. Modalnya, bahan bakunya, ngambil dari subconscious. Subconscious kulaknya dari mana? Dari umur 3-6 tahun. Paham? Ya, sambil jalan ya tetap dia kulak lagi. Bukan berarti 3-6 tahun lalu kemudian subconscious berhenti kulak bahan baku. Enggak. Tetap aja jalan. Ya, tetap jalan. Sampai sini bisa diikutin? Ya, jadi analytical mind ini sebenarnya adalah kumpulan dari apa? Dari produk. Betul. Jadi ini adalah sebuah produk. Ini adalah sebuah bahan bakunya di sini. Bisa diikutin, catat, ayo dicatat. Bahan bakunya ada di sini. Jadi ibaratnya nih Anda bikin roti, ya roti itu nggak bisa langsung jadi. Nggak bisa. Jadi roti itu harus ada tepungnya, harus ada gulanya. Ya tepung terigunya pun juga ada banyak macamnya. Kalau tepung terigunya kualitasnya jelek, ya jelek. Ya, roti adalah campuran hasil dari sebuah campuran dari banyak bahan baku. Gulanya 1 gram misalkan, ya. Terus kemudian tepungnya 5 gram, ya. Itu perbandingan 1:5 dicampur kemudian di mixer. Mixernya berapa menit? Ada prosedurnya, tapi bahan bakunya yaitu gula dan tepung. Ada lagi namanya ragi, masih pakai ragi lagi. Gula, tepung, ragi, apalagi. Ya, pakai air, pakai dasar. Itu adalah bahan bakunya. Bahan bakunya. Ya. Nah, sekarang produknya namanya roti. Roti ini kalau Anda mau mengubah rasanya, maka yang dirubah adalah rotinya. Enggak, bahan bakunya. Boleh dipahami? Ya, mulai dipahami ya. Good. Ya, itulah alasan kenapa kita mesti masuk ke dalam. Lanjut ya, lanjut. Ya, anak umur 6-11 tahun sudah mulai terbentuk analytical mind. Mulai. Ya, mereka itu bermain imaginary. Imaginary-nya tuh masih jalan. Ya, cuman sekarang bedanya sekarang mereka mulai berkenalan dengan beta wave, mulai berkenalan dengan analytical mind. Sama juga dengan tadi ketika umur period 6-11 tahun, ya nggak selamanya di theta juga, enggak. Dia pun juga mulai berkenalan dengan namanya alpha wave. Ya, karena itu kalau Anda lihat anak umur 3-6 tahun, itu imajinarinya tinggi sekali. Ya, 6-11 masih ada imaginary, sisa sedikit karena mereka sudah mulai masuk ke analytical mind. Which is fine. Ya, jangan Anda bilang berarti anak kecil lebih mulia. No, enggak. Itu namanya kita berevolusi. Ada kemajuan. Ya, jangan sampai Anda sekarang berpikir bahwa, Pak, berarti yang di bawah nih subconscious itu keren. Berarti kita nih naik ke atas itu salah, Pak. Ego, salah. No. Kalau Anda sekarang berada di level
teta terus-menerus, ya maka Anda tingkah lakunya seperti anak sampai 3-6 tahun. Ya, dimana itu lucu banget kan. Anda jadi lucu, kalau badannya udah tua tetap lucu, itu sudah nggak ada lucu-lucunya. Sudah nggak natural ya. Jadi secara naluriahnya, secara alamiahnya ya memang seperti itu. Kita akan diarahkan menuju ke atas ini pelan-pelan dengan bertambahnya umur. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau Anda lihat bermain dengan anak umur 3-6 tahun, sampai 6-11 tahun, masih ada imajinarinya. Jadi kalau Anda sekarang ayo main sama anak Anda yang umur 3-6 tahun, ayo sekarang kita jadi apa nih? Jadi guru-guruan, kemudian jadi kelinci, jadi apa lagi? Jadi kucing. Mereka bisa bermain dengan penuh antusias dan menganggap bahwa ya, saya ini adalah kucing, dan ketika mereka main dengan totalitas. Orang yang sudah dewasa, ya nanti istilah ini ya, jadi ini umur 6 sampai umur 11 tahun, mulai masuk alfa dominan, dan setelah itu umur 11 tahun ke atas, ya seperti kita sekarang ini terus, kita lebih banyak masuk ke dalam zona beta. Zona beta. Ya, sekarang kita lebih percaya pada analytical mind. Ya, sekarang kita lebih mengutamakan analytical mind, berpikir bahwa oke, saya sekolah, saya punya ilmu untuk melakukan analytical mind. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang masuk akal, mana yang nggak masuk akal, semuanya analytical mind. Nah, ketika dewasa kita menganggap bahwa dunia luar lebih real daripada dunia dalam. Jadi ketika kita dewasa, sekarang kita nggak mau lagi main, ayo jadi kelinci yuk. Nggak bisa. Ya, kalau Anda suruh anak kecil sekarang, ayo main jadi kelinci, ayo. Wah, anaknya langsung mau jadi kelinci. Tapi kalau Anda sudah dewasa, ya, sudah dewasa, seperti kita-kita sekarang ini, coba main jadi kelinci. Yuk jadi kelinci yuk. Langsung Anda mikir, jadi kelinci? Nggak masuk akal. Ya, kelinci, mana ada? Kita ini kan manusia. Nggak masuk akal. Mainan apa itu? Ya, perhatikan. Analytical mind, betul? Ya, jadi mau main apa? Ditanya dulu, kenapa saya harus jadi kelinci? Ngapain saya jadi kelinci? Apa untungnya? Perhatikan, analytical mind. Mau meditasi? Sama juga. Meditasi zonanya ke bawah, betul? Ya, tapi yang dominan analytical mind. Jadi nomor satu adalah, kenapa saya mesti meditasi? Caranya bagaimana? Apa yang saya lakukan? Apa yang bisa saya dapatkan? Nego dulu. Namanya analytical mind. Itu pertanda bahwa analytical mind Anda sangat-sangat dominan. Apa itu salah? Nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Sekali lagi, tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih jelek. Nggak. No. Itu alamiah. Ya karena kalau kita sekarang bilang, Pak, saya nggak usah pakai analytical mind. Ya mati. Bagaimana Anda bisa hidup? Ya, belajar ini Anda pakai apa? Analytical mind. Of course. Bagus. Bisa dipahami? Good ya? Oke. Nah, ketika sudah dewasa, ya anak-anak sudah mulai masuk 11 tahun, sekarang zonanya adalah mulai bermain-main di zona beta. Udah jarang banget dominan di alfa. Jadi alfa, theta, delta hanya dipakai ketika Anda tidur. That's it. Ya, setelah itu Anda nggak pernah bermain-main di itu. Bahkan sekarang ketika belajar meditasi ditanya, gimana caranya? Saya nggak pernah tuh masuk alfa, saya nggak pernah tuh masuk theta. What? Berarti Anda nggak pernah tidur. Ya mungkin. Ya bahkan kita sekarang merasa bahwa alfa, theta, kapan ya? Saya nggak pernah ngalamin itu. Saya nggak pernah. Ya, itu seperti dilupakan, dan semakin kita masuk analytical ini, kita menganggap bahwa dunia yang di luar lebih real dibandingkan dengan dunia yang di dalam. Ya, nggak bisa lagi bermain imaginary. Ya, dan cenderung untuk alert di sini. Alert. Anda tuh waspada. Di mana ini baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Nah, anak umur 11 tahun sekarang, ya pelan-pelan. Sekarang kalau tadi kan kita lihat, anak umur 6-11 tahun dia berada di dominan alpha wave. Ya, tapi dia nyerempet-nyerempet beta, mau membangun beta. Ya, nyerempet-nyerempet beta. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan umur 11 tahun? Kalau 11 tahun dia dominan beta, tapi dia sekarang mulai nyerempet-nyerempet, nggak cuma main satu beta, tapi bermain dengan banyak beta. Ya, banyak beta. Nah, sekarang kalau kita lihat, sebentar ya, saya buka contohan dulu nih, karena saya nggak hafal. Mereka sudah mulai bermain dengan beta, dan sekarang beta pun itu ada tingkatannya. Ternyata tingkatan beta itu nggak cuma satu beta gitu, nggak. Ada tingkatannya. Ya, sekarang sudah mulai bermain-main di sini, dan kalau kita lihat di sini ada namanya low beta. Ya, ada juga yang namanya medium beta, tengah-tengahnya. Ada juga yang namanya high beta.
Ya, jadi ada level-levelnya beta, sama-sama beta, sama-sama alert, tapi ada levelnya low, medium, high. Kalau kita ukur ini ya, kalau yang low beta ini circle-nya 13 sampai 15 cycle per second. Jadi dalam 1 detik ada 13 sampai 15 gunung ya dalam 1 detik. Itu namanya low beta. Ya. Lalu kemudian medium beta itu ada 16 sampai 22 cycle per second. Dan high beta itu adalah di 22 sampai 50 cycle per second. Good? Ya, 22. Nah, perhatikan di sini ya. Ya, jadi semakin tinggi betanya, maka 1 second-nya, 1 detiknya, makin banyak gunung yang terbentuk. Ya, lebih tegang, lebih ruwet. Perhatikan, dari low beta ke high beta kurang lebih hampir 2 kali lipat. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat. Ya. Apa yang terjadi ketika Anda berada di dalam zona ini? Ketika berada di dalam zona low beta di sini, ini adalah sama ketika Anda lagi melek mata, belajar ilmu ini sekarang, itu berada di zona low beta. Ya, low beta itu alert tapi nggak terlalu berlebihan. Sedangkan kalau Anda masuk di high beta ini adalah suatu kondisi ketika Anda sudah depresi, ya, kemudian stres berlebihan, ya, Anda tertarik pada kena problem yang berat, ya, depresi, stres, ya, kemudian ketakutan, fear, ya, dan macam-macamnya, ya, tegang lah itu istilahnya. Kalau ketika ada ancaman. Jadi kalau kita lihat sekarang high beta ini adalah super alert. Jadi ketika Anda sekarang dikejar macan, misalkan, kemudian ada dikejar maling, dikejar setan, ya, maka kita harus masuk dalam zona high beta, ya, high beta, sehingga fokus kita pada tubuh, fokus kita pada dunia luar. Kita menggali data semaksimal mungkin dari dunia luar, semakin kuat di high beta ini. Ya, perhatikan, beta ini adalah zonanya alert, bukan zonanya untuk aware, ya. Beta ini adalah zonanya untuk alert. Ya, jadi kalau misalkan sekarang saya bertemu dengan teman-teman, lalu kemudian saya bilang, awas kakimu. Maka mendadak langsung, ada apa ini? Anda langsung lihat kaki, fokus ke kaki, betul? Ya, itu harus alert. Ketika saya naikkan nada, awas kakimu, hati-hati. Maka mendadak Anda langsung masuk ke high beta. Tapi setelah dilihat, ternyata ada tai anjing di depan. Oke, sudah, bahaya sudah lewat. Maka Anda kembali lagi ke low beta. Bisa dipahami? Ya, sekali lagi, nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek, semua sama. Anda tetap perlu high beta, highly alert. Ya, Anda misalkan ketika lagi jemput orang di bandara, terlambat, Anda ngebut di jalan tol, high beta. Karena ketika mobil lari kenceng, maka apa yang terjadi? Bahaya mengancam di depan mata. Anda bisa kecelakaan kalau nggak aware, nggak alert, ya, alert. Maka apa yang terjadi? Ego kita diperintahkan untuk semaksimal mungkin memproteksi tubuh, sehingga pandangan Anda jadi narrow, sempit. Ketika Anda ngebut di jalan tol, Anda nggak bisa lihat, ada iklan tuh, Pak Irwan lagi buka seminar, iklannya bagus, billboardnya. Nggak akan. Anda akan fokus satu, lihat jalan, that's it. High beta, ya. Bahkan ketika Anda berada dalam kondisi high beta, Anda memfokuskan pada satu tujuan. Mungkin ketika teman Anda cerita atau radio lagi berbicara apapun, nggak akan Anda dengerin. Tutup semua informasi, Anda lari kencang, fokus pada satu tujuan. Narrow, betul ya? Narrow fokus ya, betul? Good. Oke, nah kembali lagi. Kalau tadi saya ngomong, ego gunanya untuk apa? Ego gunanya adalah untuk melindungi tubuh, ya. Ego adalah untuk memastikan bahwa Anda bisa hidup saat ini. Ya, jadi ketika sekarang Anda berada di dalam low beta dengan high beta, maka peranan ego lebih banyak di mana? Lebih banyak di high beta, betul. Karena orang bisa mencapai high beta karena dia merasa ada ancaman yang super serius. Zaman sekarang, ancaman itu tidak harus dalam bentuk ancaman fisik yang kelihatan, sekarang juga bisa dibuat ancaman dari pikiran Anda sendiri yang Anda ciptakan. Nah, perhatikan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa merasa nyaman terus-terusan berada di high beta. Nggak bisa.
Kalau Anda terus-terusan berada di high beta, maka apa yang terjadi? Yang terjadi Anda harus bisa hancur badannya. Badannya bisa hancur. Karena tubuh tidak punya waktu untuk bekerja optimum. Ibaratnya gini, mobil kalau Anda pacu terus dengan RPM tinggi terus, lama-lama jebol mesinnya, betul? Betul ya? Bukan berarti nggak boleh, kadang-kadang boleh lah sekali-kali, tapi kalau Anda terus-terusan dipacu terus di RPM tinggi, maka mobil itu nggak akan awet mesinnya, jebol pasti. Ya, tapi kalau kita habis RPM tinggi lalu kemudian normalkan kembali, maka ya itu akan fine-fine aja, nggak ada masalah. Ya, perhatikan. Ketika Anda menciptakan sebuah masalah sendiri, ya kalau masalahnya itu dari luar, Anda bisa lihat, oh dikejar macan, macannya pergi, udah bisa turun dengan mudah karena Anda lihat, oh nggak ada macan. Bisa dilihat, ada indera terlibat. Tapi kalau sekarang Anda menciptakan problem di dalam pikiran Anda sendiri, ya, Anda menciptakan problem itu ngikut terus, misalkan masalah utang piutang, masalah teman yang jengkelin, macam-macam masalah, ya. Maka masalah itu seperti 24 jam ngikut kita terus. Ya, sehingga sekarang kita tuh punya predator yang nggak berhenti-berhenti ngejar kita. Bangun tidur ingat utang ya. Mau tidur ingat utang. Berapa baca koran ingat utang, misalkan masalahnya utang. Maka terus Anda berada di kondisi dalam high beta. Dan semakin Anda berada dalam high beta, maka ego bekerja semakin maksimal. Ego semakin mengendalikan Anda. Betul ya? Karena memang itu fungsinya. Karena Anda berada bilang, oh tubuh dalam bahaya. Maka ketika dalam bahaya, tubuh mengasumsikan Anda dalam bahaya, maka tubuh memerintahkan ego untuk mengambil alih. Ambil alih ya. Sehingga ego bilang, wah ini bahaya nih kita. Ego semakin mengambil alih, maka ego perlu analisa. Ya, perhatikan di sini. Ini namanya analytical mind. Kenapa kita masuk analytical mind? Karena kita mau bertahan hidup. Kalau ada bunyi kresek-kresek ini, berarti kita lihat, mungkin ada macan, mungkin ada bahaya. Maka kita harus alert. Kita pakai logika kita. Hasil dari experience, kita ramu-ramu, kita mikir, berarti kalau lain kali ada seperti ini, berarti ini ada macan nih. Ini kalau jejak kakinya seperti ini beruang nih. Pakai analytical mind. Betul? Ya, tujuannya apa? Melindungi tubuh kita. Supaya kita nggak kemakan beruang, nggak kemakan macan. Nah, ego melakukan analytical mind. Betul? Dan ego akan berfungsi ketika kita berada dalam zona high beta. Ada bahaya nih, ego akan mengambil alih. Dan ego semakin berada dalam high beta, semakin ego berkuasa, apa yang terjadi? Semakin Anda menganalisa. Betul? Ya, semakin dianalisa. Jadi semakin Anda menganalisa, semakin ruwet hidup Anda. Kenapa? Karena semakin dianalisa, semakin Anda muter-muter di sini terus. Nggak bisa turun. Muter terus di sini. Karena begitu mau turun, bilang, nggak bisa nih, bahaya nih. Bahaya belum selesai. Nah, kemudian dianalisa lagi. Bahayanya apa? Utang. Lalu kita mikirin lagi utangnya. Gimana caranya supaya utang lunas ya? Gimana caranya? Bertanya terus, dianalisa, dianalisa. Konsultasi A, konsultasi B, konsultasi. Terus semakin dianalisa, diomongin, semakin Anda berputar-putar di sini. Oke? Jadi tubuhnya sekarang bingung. Tubuhnya bingung. Satu pihak Anda menciptakan bahaya. Ya, ingat programnya tubuh seperti ini kan? Ketika ada bahaya, maka Anda memerintahkan ego untuk mengambil alih sementara, ya. Sehingga ego, kenapa ego mengambil alih? Karena ego bisa menganalisa. Sehingga kita berharap semoga ego bisa menurunkan, ya. Setelah selesai, kita lihat ego menganalisa, ada macannya udah pergi, kita analisa lagi, yakin udah pergi, yakin. Atau kita lihat macan, jaraknya udah jauh, dianalisa nih, wah aman. Sehingga ego bilang aman, selesai, oke aman. Lalu kemudian kita kembali lagi ke dalam zona low beta. Ya, ego naikkan ini, ego menaikkan menuju ke high beta ya. Ke sini ya, ini salah. Ego naikkan ke high beta, lalu kemudian high beta bilang oke, kita aman dan kita kembali ke low beta. Jadi tujuannya adalah kembali ke low beta. Ya, kembali kemana? Ke low beta. Karena kita nggak akan kuat berada di high beta terus. Kalau Anda berada di high beta terus, maka tubuhnya jebol. Muncul penyakit, hormon nggak karu-karuan, autoimun. Karena terlalu banyak high beta. Jadi kalau orang sekarang kena penyakit pikiran, ya, penyakit 90% penyebabnya di pikiran. Kenapa? Coba deh lihat. Karena dia terlalu banyak tinggal di high beta.
Make sense? Ya. Dan saya nih mau Pak menurunkan ke low beta. Iya, perlu menurunkan ke low beta. Tapi ego bilang, nggak bisa, bahayanya belum pergi. Nah, perhatikan, yang meng-ACC ini sudah aman apa belum adalah ego. Dan ego tidak menemukan alasan bahwa sekarang aman. Nggak ada alasan. Kenapa? Karena utang saya belum lunas. Karena mertua saya masih ada ditinggali sama saya. Karena teman saya masih di situ. Karena istri saya, adik saya, saudara saya, semuanya problemnya ruwet gitu. Ruwet. Jadi nggak ketemu amannya. Dan ego akan berusaha untuk menganalisa lagi. Semakin berada di hak beta, ego akan semakin meninggikan kadar analisanya. Dianalisa terus. Terus dianalisa supaya segera keluar jadi aman. Ternyata makin dianalisa, makin ruwet. Sekarang tubuhnya jadi bingung. Kenapa? Karena sekarang ego kok nggak ngasih kok nggak ngasih sertifikat amannya. Sementara kita sudah nggak kuat lagi berada di zona high beta. Kalau diterus-terusin ini bisa sakit. Tubuh pun juga kepingin hidup. Sama. Maka apa yang terjadi? Sekarang tubuhnya jadi bingung. Kalau tubuhnya bingung disebut dengan non-coherent. Jadi tidak sinkron. Paham? Kacau nih, bingung. Tubuhnya bingung. Lah, karena tubuhnya bingung, maka kemudian tubuh akan mencarikan jalan, ya, dia akan membypass, dia akan memberikan, karena dianalisa kan, ya perhatikan, ego menganalisa dan tubuh akan membantu memberikan data-data, menganalisa supaya apa? Supaya high beta ini bisa turun sejenak lah, karena bisa jebol mesinnya. Tubuh pun tidak mau mati, ya dia intervensi ego sebentar lah, ya maka kemudian kita harus menurunkan sebentar itu, maka muncullah yang namanya rokok, betul? Muncullah yang namanya obat-obatan, drugs, narkoba, narkotik, dan segala macam. Maka muncullah alkohol dan sejenisnya lah ya. Coba perhatikan, ketika Anda merokok, itu tujuannya apa? Supaya menurunkan high beta, betul? Ya, ada nggak orang yang merokok terus jadi tegang? Nggak ada. Yang ada adalah orang tegang merokok jadi rileks, betul? Ya, betul ya, polanya ya, dipahami. Jadi sekarang semakin Anda stres, rokoknya makin banyak. Makin Anda stres, Anda sering lari ke alkohol. Kenapa begitu? Karena tubuhnya udah nggak kuat berada di dalam zona high beta. Sementara ego nggak ngasih sertifikat. Ego pun nggak salah, karena ego bilang, ini masih ada bahaya. Saya masih bersedih sekarang. Saya habis ditinggal pacar saya. Ini sedih. Dan kita akan terus mencari, tubuh akan terus mencari, memainkan emosi yang mau kita mainkan. Karena itulah dari sini Anda tahu, ya, ini adalah pelariannya orang yang sudah high betanya kelewatan. Dia ingin menurunkan ke low beta, tapi kalau Anda menggunakan ini dari luar, ya terpaksa harus pakai ini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi Anda ketergantungan dengan ini. Karena begitu ini nggak masuk, begitu Anda nggak ngerokok, stres lagi. Begitu Anda nggak mabuk, stres lagi. Begitu Anda selesai mabuk, aduh, makin hancur hidup Anda. Tapi saya tetap butuh. Karena tanpa itu saya bisa hancur. Ini yang nggak dipahamin oleh orang-orang yang nggak paham tentang ilmu psikologi seperti ini. Mereka hanya bilang, rokok dosa loh. Rokok tuh berbahaya bagi kesehatan loh. Rokok tuh nggak baik loh. Itu akan mendal semua. Kenapa? Karena tubuhnya bekerja berdasarkan pola saya mengejar kenikmatan, meninggalkan, menjauhi satu hal yang menderita. Ya, kalau saya nggak ngerokok, saya lebih menderita dibandingkan dengan kalau saya merokok. Kenapa? Karena stres, Pak. Stres, Pak. Habis dimarahi klien, dimarahi bos, tantangan banyak di rumah, istrinya marah-marah, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Stres luar biasa. Maka saya perlu pelarian, betul? Perlu pelarian. Maka merokoklah dia. Lalu kemudian orang bisa bilang, rokok dosa loh. Rokok berbahaya bagi kesehatan loh. Mah bodo amat. Saya nggak ngerokok juga mati. Jadi tubuhnya yang memerintahkan dia untuk merokok. Ya, itu salah satu sebab orang merokok. Nggak mesti. Kadang-kadang orang juga berpikir, wah rokok buat gagah-gagahan misalkan. Bisa juga. Cuma salah satu. Ya, bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang solusinya adalah, bagaimana Pak solusi seperti ini? Solusinya adalah Anda berhenti masuk ke dalam
analytical mind. Ini yang disebut dengan beyond the mind. Itulah kenapa Anda harus meditasi, dan meditasi itu bukan menganalisa. Nah, itu dia tuh ya. Ya, jadi solusinya adalah dengan cara menghentikan analisa Anda. Ego Anda di stop dulu. Anda harus mengambil alih, istilahnya nih tubuh Anda adalah boss of the boss, lalu kemudian Anda bilang, oke, ego berhenti dulu. Ego berhenti dulu. Pikiran berhenti dulu. Tubuh berhenti dulu, saya mau ngambil alih tubuh ini, dan saya mau silent, saya mau relax dulu. Bagaimana caranya meditasi? Caranya gampang, dengan cara berhenti menganalisa. That's it. Berhenti menganalisa. Pak, caranya gimana, Pak? Gak bisa, Pak. Itu otak saya yang kerja terus, segala macam. Gampang caranya. Bermainlah dengan anak kecil. Ayo, semakin Anda stres, semakin Anda gak bisa main sama anak kecil. Carilah ponaan Anda, anaknya tetangga, anaknya teman, siapapun. Anda mainlah. Atau Anda coba bermainlah dengan mereka. Ayo main yuk. Anak umur 3-6 tahun, maksimum anak umur 10 tahun. Maksimum ya. Lebih bagus 3-6 tahun. Anda main sama dia seharian, mendadak Anda bisa dapat inspirasi. Mendadak Anda bisa sejenak menghentikan analytical mind. Mendadak sejenak Anda tidak alert. Mendadak sejenak Anda sekarang egonya cooling down sebentar. Mendadak sekarang Anda sejenak melupakan problem. Dan lucunya, ketika problem itu sejenak dilupakan, maka kalau Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan solusi. Karena tubuhnya jadi refresh. Wow. Betul? Ya, ada di sini yang meditasinya susah, Pak. Meditasi aja, mau meditasi aja tanya pakai cara apa, Pak? Caranya gini gitu. Ini tekniknya teknik apa, Pak? Kenapa harus pakai itu? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa? Analisa semuanya. Betul? Orang semakin banyak problem, selalu dia akan tanya kenapa? Why? Alasannya apa? Gak masuk akal. Ya. Cobalah Anda punya waktu untuk masuk dalam dunia dalam. Dan itu tidak akan mungkin bisa terjadi kalau Anda masih dalam analytical mind. Sudah ketemu? Puzzle-nya udah ketemu ya. Oke. Jadi cara meditasi yang paling gampang, paling ideal adalah dengan berhenti menganalisa. That's it. Demikian juga bagaimana Pak caranya menyelesaikan problem? Dengan mengurangi analisa Anda. Karena semakin dianalisa problem Anda, maka itu seperti Anda bilang pada ego, ayo lebih stres lagi yuk. Ayo lebih ke high beta lagi yuk. Kalau bisa ada lebih tinggi lagi. Ayo kita stresnya ditambahin. Ayo depresinya kita tambahin. Seperti menyiram bensin di dalam api. Ya, karena itulah guru-guru spiritual mengatakan ketika Anda punya problem, itu saatnya Anda masuk dalam dunia. Dalam Gede Prama mengatakan problem adalah gong yang memanggil Anda pulang ke rumah Anda. Ada di sini yang pernah mengalami problem di utek-utek pergi ke konsultan A, konsultan B, pakai cara A, cara B, makin Anda utek-utek, makin nggak karu-karuan. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ya, analytical mind. Anda ketika dalam kondisi alert, Anda nggak percaya pada satu hal yang baru. Anda nggak bisa meng-create apapun. Anda hanya percaya pada apa yang Anda tahu. Karena alert. Apalagi ketika berada dalam zona high beta itu super narrow. Nggak ada kesempatan informasi masuk, nggak ada. Nggak ada kesempatan tutup mata, nggak ada. Ini macan lagi di pinggir saya kok suruh tutup mata. Nggak ada lagi kesempatan, lu mau nggak belajar karate? Ilmu baru. Wah, ini macan udah di belakang gua sekarang. Lu bilang belajar karate, nggak ada waktu udah. Udah apa adanya. Based on what I know. Apa adanya aja. Nggak ada lagi ilmu baru, nggak ada informasi baru apapun yang bisa masuk ke dalam pikiran saya. Nggak ada ketika dalam high beta. Saya cuma mencari emosi yang sesuai dengan apa yang saya rasakan. That's it.
Kalau saya stres, saya akan mencari segala hal yang mendukung emosi stres itu sehingga stresnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Karena itulah kalau orang punya problem, dia tuh bicara problemnya itu terus yang dia omongkan. Ketemu si A ngomong itu, si B ngomong itu terus. Karena dia menikmati di dalamnya. Karena dia mencari emosi yang tepat untuk problem itu. Bisa dipahami? Mulai paham ya sekarang ya? Ya, jadi kan semakin Anda stres, ya, semakin Anda ketakutan, semakin Anda nggak pernah percaya pada dunia dalam. Dan sekarang, orang zaman sekarang nih, kalau kita ngomong, bagaimana Pak caranya kita membuat inner world lebih real daripada outer world? Yang di dalam lebih real daripada yang di luar. Sulit. Kenapa sulit? Karena sekarang kita sudah dimanjakan dengan segala sesuatu yang di luar. Ya, handphone kita, ya, lihat video, lihat YouTube. Nggak ada yang salah dengan itu. Bukan berarti terus kemudian Anda berhenti lihat YouTube. No, jangan. Nanti video saya siapa yang lihat. Tapi perhatikan porsinya. Sekarang yang di luar ini lebih menarik dibanding yang di dalam. Lebih real. Main game itu lebih real daripada yang kalau kita cuma duduk diam, bengong, ngapain. Gak ada kerjaan. Orang sekarang takut untuk doing nothing. Takut. Takut untuk pause. Berhenti sejenak. Takut. Dia lebih dikendalikan oleh pikiran. Terus, what next? Jangan buang waktu, Pak. Waktu berharga. Waktu adalah uang. 24 jam. Kerja. Kalau perlu gak usah tidur. Bangun kerja lagi. Kerja. Terus otaknya hanya untuk aktif. Semakin dia aktif analytical mind-nya, semakin dia dalam kondisi stres dan kondisi fear. Karena itulah Anda takut berada di tempat sendirian. Takut. Karena itulah Anda takut pergi ke satu tempat, gak usah bawa apa-apa. Gak usah bawa handphone, gak usah lihat TV. Takut, Pak. Gak ada internet satu hari udah, wah gimana ini? Gak baca koran satu hari, waduh. Gak baca news satu hari, waduh. Gak bisa. Sulit. Kenapa? Karena yang di luar sekarang sangat-sangat real. Karena itulah tidak heran kita sekarang lebih gampang untuk marah, takut, stres, depresi. Mudah sekali untuk itu. Rentan sekali untuk itu. Dan semakin sulit untuk melihat inner lebih dalam. Di dalam ini lebih real daripada di luar. Nah, kalau sekarang kita nggak bisa masuk ke meditasi yang di bawah itu, ya zona yang di bawah ini, ya ke subconscious ini, maka kita nggak akan bisa mengubah program dalam diri kita. Karena program itu bahan bakunya ada di sini, betul? Nih, bahan bakunya ada di sini. Lalu kemudian, Pak, saya mau hidupnya berubah, Pak. Perubahan itu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Nah, kemudian mau perubahannya cuma berdasarkan analytical mind di sini. Nggak akan bisa, karena analytical mind ini hanyalah produk. Bahan bakunya ada di dalam. Kalau Anda mengubah rasa rotinya, maka ubahlah bahan bakunya. Beli tepung yang lebih bagus, beli gula yang lebih bagus, resepnya diganti, maka personalitinya juga pasti akan berganti. Bisa dipahami? Good ya. Ini loh gunanya brainwave tuh seperti ini belajarnya. Ya, paham ya? Ini tuh sumbernya dari sini. Anda bisa belajar satu hal dengan sangat efisien kalau Anda sekarang berada dalam zona relax. Belajar kalau kepepet itu nggak dalam zona relax, maka sulit. Anda memaksakan ilmu baru masuk ke sini. Tapi ketika Anda relax, Anda bisa belajar apapun dengan lebih gampang, lebih cepat. Menarik ya? Oke? Paham ya? Jadi kita belajar pola. Sekali lagi, kita ini belajar polanya, bukan belajar ilmunya. Ya, ilmu itu hafalan sebentar juga lupa. Tapi kalau Anda belajar polanya, maka itu akan nempel terus. Seperti ini polanya. Kita belajar dari sifat-sifatnya. Nih, bagaimana kita bisa mengumpulkan pengalaman ini. Dari ini, waktu kita anak kecil dulu segala macam. Sekarang kita berada dalam analytical mind lebih dominan. Bukan berarti terus kemudian kita 24 jam dalam analytical mind. Enggak, ketika kita tidur kita turun. Cuman lebih dominan di analytical mind. Which is good. Itu nggak ada yang salah. Anda sudah dewasa ya pasti dominan di analytical mind. Nggak mungkin Anda dewasa mau minta kepingin dominan di alpha wave. Nggak mungkin. Itulah jadi anak Anda umur 40 tahun seperti anak umur 6 tahun kan ya lucu. Betul?
Ya, jadi menerima informasi itu jangan langsung, wah ekstrim kalau gitu Pak, yang di bawah lebih mulia. Saya mau di bawah terus, nggak bisa. Anda memang harus hidup dalam zona analytical mind. Cuman, Anda harus bisa mengontrol. Ya, aware. Bahwa dalam analytical mind, ya nggak apa-apa. Ketika Anda melek, Anda belajar ini, Anda berada dalam low beta. Ya, which is good, nggak apa-apa. Itu tandanya Anda sadar, Anda nggak tertidur. Ya, dan ketika berada di dalam high beta gimana? Nggak apa-apa juga. Cuman cepet-cepetlah balik lagi ke low beta. Jangan di situ lama-lama. Ya, supaya Anda bisa, sekali lagi ya, jadi kesimpulannya adalah supaya Anda bisa memprogram diri Anda, itu harus masuk ke dalam zona. Nggak bisa nggak, Anda harus tahu caranya relax. Kalau Anda nggak tahu caranya relax, udahlah, nggak ada guna lah Anda belajar apapun dah. Levelnya cuma analytical mind aja. Kalau Anda belajar sesuatu cuma dalam tahap analytical mind, ya udah, bertanyalah terus. Kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini, kenapa gini. Terus bertanya, berdebat. Ujung-ujungnya Anda nggak kemana-mana karena untuk menuju ke bawah itu, justru malah kita harus melepas analytical mind. Justru kita harus mengalami, ya bagaimana caranya untuk relax. Karena itu pesannya adalah setiap hari luangkan selalu waktu untuk relax. Niatkan. Bukan cuma sekedar tidur, bukan. Tapi meniatkan dalam kondisi alert, turun ke dalam meditatif. Caranya bagaimana? Anda harus beyond the mind. Sejenak lepas diri Anda. Sejenak lepas dari problem. Tiap kali pikiran ingat problem, alihkan. Itu caranya paling gampang. Niatkan untuk itu. Segala sesuatu yang diniatkan pasti bisa dilakukan. Ingat, Anda adalah boss of the boss. Anda yang punya tubuh. Ketika Anda meniatkan diri, maka terjadilah. Ayo, sekarang Anda lagi kondisi netral, nggak bersedih. Coba niatkan untuk jadi sedih, bisa nggak? Bisa. Coba Anda niatkan untuk jadi bahagia, bisa. Artinya semua itu sudah ada. Anda tinggal memilih, mau main yang mana nih. Ya, supaya bisa seperti itu, maka Anda harus melepas analytical mind dulu, turn off dulu. Bukan dicaci maki, di turn off. Ini semua berguna, ego berguna, analytical mind berguna. Kita relax sebentar 20 menit. Tiap kali pikiran kalau ingat masalah, luaskan. Ingat, ketika pikiran mengingat masalah dalam kondisi alert tadi apa? Dalam kondisi alert, nih lihat, belajar pola tuh seperti ini. Dalam kondisi alert tadi apa? Ini dia, narrow focus, betul? Awas kakimu, awas. Langsung kita lihat kaki kan. Ya, lihat kaki, ada apa di sekitar kaki kita? Kita nggak lihat yang lain, narrow focus. Sempit. Fokus pada kaki. Makin Anda stres, semakin Anda sempit. Ya. Nah, supaya Anda bisa masuk dalam zona relax, maka fokusnya harus diperluas. Jadi setiap kali Anda ingat problem di sini, problem, ingat problem ini, langsung Anda niatkan, 20 menit ini kita nggak bikin problem loh. Langsung kita luaskan. Itu kuncinya. Ya, ini namanya wide. Ini namanya narrow, sempit. Jadi kalau sekarang Anda meditasi cuma sekedar menutup mata, lalu tetap menganalisa, ya, lalu kemudian tetap ingat satu hal yang secara fokus, itu namanya bukan meditasi. Itu sama aja dengan Anda tidak melakukan meditasi karena Anda tetap berada di dalam zona high beta. Tahu benernya bagaimana? Diukur pakai EEG. Jangan hanya karena Anda meditasi, main napas segala macam, bukan berarti terus kemudian Anda auto keluar dari beta. Enggak, jangan-jangan malah Anda berada di high beta. Ada di sini yang meditasi, malah tambah meditasi, malah pikirannya kemana-mana, malah makin stres. Ada yang seperti itu? Ada. Pasti ada. Karena itulah Anda perlu tahu teorinya seperti ini, supaya Anda tahu, ternyata kita harus masuk seperti ini. Dapat banyak ilmu? Good? Oke. Wah, ini udah panjang lebar ya. Ini sekali lagi ini adalah materi dari kelas Reality Transform ya. Jadi ini saya kasih bonus nih untuk melihat kelas Reality Transform itu seperti apa sih ya. Ini adalah materi pembelajaran paling penting karena kuncinya adalah Anda harus bisa relax. Kalau Anda nggak bisa relax, maka apapun nggak akan bisa. Ya, sebentar lagi saya akan buka kelas untuk intuisi. Ya, kelas intuisi. Sama juga, intuisi nggak akan muncul kalau Anda nggak bisa relax. Ini dasar teori dari semuanya. Bagaimana munculkan intuisi? Dianalisa, nggak akan bisa. Ya, jadi Anda mau ikut kelas saya apapun, kalau nggak bisa relax, that's it, sudah. Nggak ada guna. Ya, sekali lagi, intuisi mainnya di mana? Mainnya di dalam.
Jadi Anda harus bisa masuk dalam satu zona di mana yang di dalam itu lebih real dibandingkan dengan yang di luar. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ini seperti kita kembali ke masa anak-anak kita dulu. Ketika kita main jadi kelinci-kelincian, maka dia tuh merasa bahwa oke, saya ini kelinci loh. Dia main dengan riang gembira tanpa banyak berpikir. Nggak masuk akal, bener nggak bener, ini salah apa bener, ini real apa nggak real. Nggak ada seperti itu. Ketika analytical mind kita turn off, maka kita bisa muncullah yang di dalam lebih real daripada yang di luar. Itulah momen di mana kita bisa berubah. Ya. Bukankah itu yang dipakai juga oleh teman-teman kita yang kerja jadi sebagai seorang hipnoterapi? Betul? Dia merubah subconscious dari mana? Dia menurunkan dulu gelombang otaknya. Barulah kemudian bisa dirubah. Barulah ketika dalam kondisi subconscious itu subconscious kita sudah masuk, bakal kemudian kita bisa memprogram ulang bahan baku kita ini. Sehingga kalau saya hapus di sini ya, sehingga ini negatif saya hapus dulu nih. Oke, ini negatifnya saya hapus. Saya hapus ya, yang sini kita programming dulu. Oke, gini. Lalu kemudian kita ganti dengan yang positif. Paham maksudnya? Sehingga sekarang, muncullah ketika bahan bakunya dirubah, maka otomatis yang di atas ini berubah. Karena analytical mind ini nggak akan mungkin bisa berpikir sendiri tanpa punya bahan baku. Catat itu. Ya, analytical mind ini nggak akan mungkin. Jadi sama seperti roti tidak mungkin bisa terjadi kalau nggak ada tepung, nggak ada bahan bakunya ya. Nggak akan mungkin sulapan jadi roti, nggak bisa. Ya, kebanyakan orang berpikir, kalau saya mengubah rotinya, berarti saya rotinya yang dirubah. Bukan, yang dirubah adalah bahan bakunya. Kalau bahan bakunya dirubah, maka otomatis rotinya pasti berubah. Ya, sehingga kalau itu dirubah, behavior-nya akan ganti, habit-nya akan ganti, maka semuanya akan juga berganti. Cara pikir Anda pun juga akan berganti. Menarik ya. Ini adalah ilmu-ilmu pembelajaran ya. Jadi belajar spiritual itu tidak menentang ilmu sains, enggak. Ada sainsnya. Ya, dan kita memanfaatkan itu demi kebaikan kita. Kita nggak anti science, kita juga bukan ilmu yang cuman sekedar Anda harus percaya. Ya, harus percaya, nggak percaya kamu awas ya. Nggak bisa begitu. Ya, Anda harus tetap menggunakan analytical mind. Mana yang make sense, mana yang nggak make sense, Anda tetap pakai analytical mind. Kita tidak memusuhi analytical mind. Catat itu ya. Kalau mungkin Anda selama ini belajar, ada guru-guru lain yang mengajarkan, wah berarti ego itu harus kita bunuh. Analytical mind itu jelek. Lalu kemudian mau hidup di dunia alpha atau dunia theta terus-menerus, ya nggak bisa. Kalau kita udah dewasa, ya memang kita harus main di analytical mind. Cuman bedanya adalah yang sekarang kita makan bahan bakunya. Sehingga sekarang kalau bahan bakunya dirubah, maka sekarang kita tetap di analytical mind, cuman sekarang kita berfungsi seperti pada umumnya. Kalau ada bahaya, kita masuk high beta, setelah itu cepet lagi kembali menuju ke low beta. Ke normalnya, tanpa perlu harus pakai rokok lah, pakai alkohol lah, karena semua itu cuma pelarian. Mulai dipahami? Ya? Ya, seperti itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi dicatat ilmunya. Ini adalah ilmu yang sangat penting. Kalau Anda berminat untuk ikut kelas saya, ada kelas saya yang akan saya lakukan. Semoga bisa selesai di bulan Desember ini. Semoga, kalau nggak nanti di bulan Januari. Yaitu saya mau ngejar kelas intuisi. Ya, karena intuisi itu adalah guidance kita dalam hidup ini. Bagaimana cara menggunakan intuisi itu. Dan intuisi itu adalah pembelajaran yang personal. Jadi setiap orang tuh punya intuisinya sendiri-sendiri. Dan kalau Anda bisa mendengarkan intuisi Anda sendiri, Anda tahu bedanya mana intuisi, mana suara pikiran, itu Anda seperti mendapatkan guidance dari semesta ini dalam mengarungi hidup kita. Ya, itu poin terpenting. Dan menurut saya, itu adalah yang paling dibutuhkan ketika Anda punya problem berat. Bukan guidance dari pikiran, karena sekali lagi, pikiran kita perlu bahan baku, betul? Tapi kalau intuisi kita tuh direct, dan supaya bisa intuisi itu muncul, maka apa yang terjadi? Maka apa yang harus terjadi? Pikiran kita harus relax. Bisa nggak intuisi muncul ketika high beta? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Oke? Semoga bisa mendapatkan manfaat. Ya, keep update aja. Kalau Anda memang tertarik untuk ikut kelas saya, boleh nanti akan saya umumkan. Kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa. Yang penting adalah goal dari video ini sudah tersampaikan. Ya, Anda mendapatkan ilmunya sekarang. Ya, dicatat ilmunya. Kita diskusi di YouTube channel, ya di kolom YouTube ataupun di Facebook boleh, supaya Anda bisa menjadi semakin paham.
Ya, sharingkan pengalaman Anda kalau memang Anda punya pengalaman berkaitan dengan materi kita hari ini. Dan sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. Oke? Thank you. I love you all. Bye.